Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini part terakhir dari keseluruhan alur cerita yang tentang santet telur bambu ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Maaf untuk keterlambatan uploadnya ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Rianti sudah tidak bisa berkata-kata saat mendengar Dudi mengutarakan niat yang sebenarnya terhadap Tanjung. Bahkan yang tidak terduga adalah kebenaran tentang Reno dan juga Riko yang akan menjadi target telur bambu selanjutnya jika Tanjung sudah benar-benar berhasil dibuat sengsara. Rianti hanya bisa menangis. Pasalnya, saat itu kedua orang tua Tanjung baru saja tiba tanpa mengabari terlebih dahulu dan mereka mendengar semua pengakuan Dudi dengan sangat jelas. Anak tidak dauti untung, dasar anak durhaka. Beraninya dia bermain teluh untuk menyingkirkan adik-adiknya sendiri. Keterlaluan, maki Ratna ibu kandung Tanjung. Mak, sudah mak, Bang Budi mungkin ya hanya hilaf. Jangan sebut Bang Budi anak durhaka mak. Surganya Bang Budi ada di kaki mama. Mohon Rianti seraya mendekap salah satu kaki Ratna. Kamu itu terlalu sabar Rianti. Kamu terlalu sering berpikiran baik terhadap orang lain. Lihat suami kamu sekarang. Lihat keadaannya. Ya Allah, kenapa kamu harus bersikap netral dan tidak mau sesekali mencurigai seseorang? Bahkan kalau bukan karena kakakmu yang memaksa, ya mungkin anak-anak muda ini tidak akan ada di sini untuk membantumu dan juga suamimu agar bisa terlepas dari teluh yang Dudi dan juga Erin kirimkan. Sadar Yanti, kehidupanmu baru saja hampir dihancurkan oleh orang lain. Ratna berusaha membuat Rianti sadar. Tapi Bang Dudi, kakak iparku mak, dia adalah abangnya suamiku. Mana bisa aku mau membenci dia mak? Suamiku sendiri pun tidak pernah membencinya, meski Bang Dudi sering mengutarakan hal yang bisa membuatnya tersudut. Lalu apa yang membuatku harus membencinya mak, jika suamiku saja tidak membencinya? Bahkan Bang Tanjung mungkin saat ini tidak sedikit pun merasa marah pada Bang Dudi. Bang Tanjung pasti lebih memikirkan apa yang menjadi kesalahannya, sehingga Bang Dudi mengirimkan teluh kepadanya. Betul itu mak, Bang Tanjung memang lebih memikirkan apa kesalahannya pada Bang Dudi. Dia mengatakannya sendiri di depan kami saat dirinya ini sedang diruqyah. Mama boleh tanya juga pada mereka, karena mereka yang meruqyah juga ikut mendengar tentang apa yang Bang Tanjung katakan, ujar Reno, yang sudah tidak bisa menahan tangisnya sendiri. Rasa sakit hati jelas ada di benak Reno, begitu pula di benak Riko setelah mendengar pengakuan Dudi. Namun melihat cara Tanjung menghadapi semua yang sedang terjadi dengan melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri, membuat Reno maupun Riko tidak mampu untuk mengingat rasa sakit hati mereka. Sudah, sebaiknya sekarang kita lihat saja keadaan Tanjung di kamarnya. Urusan Dudi dan juga Erin biar polisi yang urus mereka pada akhirnya nanti, saran Maruli ayah kandung Tanjung kepada Ratna. Iya, Ratna pun menyeka air matanya sambil membantu Rianti bangkit dari lantai. Mari kita lihat Tanjung di atas. Aku juga ingin memeriksa keadaannya. Reno dan juga Riko mengantar Ratna dan juga Maruli menuju ke atas. Dira dan juga Rania kini kembali berusaha menenangkan perasaan Rianti yang benar-benar kacau. Demi Allah, tidak ada satu detik pun aku pernah berpikir buruk tentang keluarga kita, Dek. Bahkan saat Dek Siva mengatakan padaku bahwa pengirim telur bambu itu berasal dari keluarga terdekat kami, aku langsung menolak pemikiran itu dan mengelak berkali-kali. Ya Allah, kenapa rasanya sesak sekali setelah semuanya terbongkar, Dek? Kenapa rasanya sangat sulit untuk dihadapi? Tanya Rianti di tengah tangisnya yang menyayat hati.
Sabar kak, sabar. Kami ada di sini untuk kakak. Kakak harus sabar menghadapi semuanya. Jujur saja, aku dan juga Rania belum tentu bisa kuat seperti kakak jika suami kami berdua ini yang diteluh lebih dulu oleh Bang Dudi dan juga Kak Erin. Kami bisa-bisa menggila dan ingin langsung mencabik-cabik mereka berdua. Tapi kakak memang lain. Kakak dan juga Bang Tanjung punya sifat sabar yang tidak bisa dipunyai oleh orang lain. Karena terlalu sabar itulah, mungkin sekarang kakak jadi sedikit merasa sesak setelah tahu kebenarannya, ujar Dira. Itu benar kak, kami tidak akan setangguh kakak jika yang diserang oleh Bang Dudi lebih dulu adalah Bang Riko atau Bang Reno. Kami tidak akan bisa menghadapi mereka dengan tenang seperti yang kakak lakukan tadi, tambah Rania. Seharusnya saat ini aku marah dek. Seharusnya aku marah besar pada Bang Dudi dan juga Kak Erin, serta menanyakan apa salah Bang Tanjung pada mereka. Tapi entah kenapa aku justru tidak melakukan itu dek. Ya entah kenapa aku tidak bisa marah pada mereka berdua. Dan karena itulah dadaku rasanya sesak saat ini, ungkap Rianti. Di lantai atas Ratna memeluk Tanjung seraya menangis tiada henti. Hatinya sakit saat tahu bahwa anak tertua serta menantu tertuanya dengan tega telah mengirim teluh kepada Tanjung yang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Istrimu Tanjung, istrimu, dia terlalu sabar dan terlalu baik pada siapa saja. Bahkan dia tidak mengabari mama dan bapakmu padahal kamu sedang berjuang melawan sakitmu. Hanya karena dia tidak mau kami stres, hanya karena dia tidak mau pikiran kami terbebani. Astagfirullah nak. Demi Allah, Mama tidak pernah terbayang akan mendengar pengakuan keji dari mulut abangmu itu. Dia bukan hanya ingin menyakitimu, nak, tapi dia juga hendak menyakiti Reno dan juga Riko. Hanya karena perkara warisan, dia menjadi segila itu, nak. Mama sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi tentang dia sekarang. Mama sudah kehabisan kata-kata, nak, ungkap Ratna. Seharusnya mungkin Mama berikan saja warisan yang Bang Dudi inginkan. Mama bahkan tidak memberitahu aku ataupun istriku mengenai persoalan 2 minggu lalu. Andai bukan Dek Dira yang bicara karena sudah terlalu kesal dengan sikap Kak Erni dan juga Bang Dudi tadi, maka aku dan juga Rianti tidak akan tahu apa-apa soal permasalahan 2 minggu lalu itu, ujar Tanjung masih terdengar sangat lemah. Mana mungkin Mama mau memberikan warisan pada dia begitu saja, sementara adik-adikmu masih membutuhkan bantuan dari Mama dan juga bapakmu. Apa yang akan Mama dan juga Bapakmu berikan kepada Reno dan juga Riko kalau kami memberikan semua warisan itu kepada abangmu, sementara warisan itu belum dibagi sama sekali? Tanya Ratna. Kenapa Mama harus khawatirkan masalah Reno dan juga Riko lagi? Bukankah aku dan juga istriku sudah berjanji pada Mama saat kami membujuk Mama untuk memberi mereka izin menikah dengan wanita yang mereka pilih? Mama sudah tidak perlu lagi memusingkan urusan Reno dan juga Riko setelah mereka menikah, karena aku dan Rianti sudah memikirkan semuanya untuk mereka. Kami sudah bangunkan mereka rumah, kami sudah tabungkan pelan-pelan biaya pendidikan untuk anak-anak mereka. Kenapa Mama harus memikirkan Reno dan juga Riko lagi? Andai Mama beri saja apa yang Bang Dudi inginkan, maka semuanya tidak akan jadi seperti ini. Keluarga kita akan tetap baik-baik saja dan tidak perlu ada masalah, jawab Tanjung. Tapi itu sama saja dengan kami tidak mendidik Dudi seperti kami mendidik kamu, Reno dan juga Riko, sahut Maruli. Kalian kami didik sama rata, jadi kenapa pada akhirnya harus ada yang kami beda-bedakan? Memanjakan Dudi jelas tidak pernah terlintas di dalam pikiran bapak dan mama Muna. Dudi benar-benar sudah tidak bisa melakukan perlawanan apapun terhadap Raja dan Siva. Ia benar-benar terpojok dan pisaunya sudah tidak berguna untuk dipakai melawan. 2 orang anggota kepolisian mengawasi Kisahat yang saat itu masih pingsan dan tidak lupa mengarahkan pistol mereka ke arah dukun tersebut. Sementara Jonathan dan 1 anggota yang lainnya segera mendekat ke arah tempat terpojoknya Dudi saat itu. Menyerah saja Pak Dudi, istrimu sudah kami amankan lebih dulu, saran Jonathan tegas. Dan kalau aku menyerah, Tanjung dan kedua adikku yang lain akan hidup senang, sementara aku akan berakhir di penjara bersama istriku, balas Dudi kasar.
Siva pun tersenyum miring saat mendengar kata-kata Dudi saat itu. Mau Anda apa? Anda ingin adik-adik Anda juga merasakan hidup yang kacau seperti hidup Anda saat ini? Tanya Siva. Mana mungkin bisa begitu Pak Dudi? Allah sendiri sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang taat kepadanya akan selalu diberikan hal-hal baik di dalam kehidupannya. Jadi bagaimana bisa Anda berharap kalau mereka juga akan menjadi sengsara seperti yang akan terjadi pada Anda sekarang? Apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Mereka tidak akan pernah merasakan sengsara, karena mereka tidak pernah membuat orang lain sengsara. Catat itu baik-baik. Persetan dengan kebaikan. Memangnya kebaikan mereka akan menjadikan mereka orang kaya. Buktinya Reno dan juga Riko masih saja sengsara kehidupannya. Hanya Tanjung yang sukses, tapi mereka tidak. Kamu catat saja kata-kataku. Suatu saat, kalaupun bukan aku yang membuat Tanjung menderita, maka Reno atau Riko yang akan membuatnya menderita. Mereka akan berusaha juga seperti aku, agar Tanjung tidak terus-menerus dijadikan contoh keberhasilan oleh orang tua kami. Kamu sudah tahu kalau Tanjung sudah membangunkan rumah untuk kedua adik kalian? Tanya Jonathan, yang jelas tahu segalanya karena Rianti selalu bercerita padanya. Apakah kamu juga tahu kalau Tanjung sudah membuat tabungan untuk biaya pendidikan anak-anaknya Reno dan juga Riko? Dudi terdiam saat mendengar hal itu dan tampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jonathan. Menurutmu, kenapa hidup Tanjung lebih mulus daripada hidupmu? Allah itu tidak buta. Allah itu tahu mana hamba-hambanya yang berhati tulus. Reno dan juga Riko tidak perlu membuat Tanjung sengsara. Tanjung sudah mengambil alih tanggung jawab atas mereka berdua beserta keluarganya masing-masing dari tangan orang tua kalian. Maka dari itulah kehidupan Tanjung jauh lebih lancar dalam segala hal. Entah itu kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya, dan bahkan lancar mengenai hubungan dengan kedua adiknya. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, maka mulai dari sekarang kamu harus melihat baik-baik bagaimana cara Tanjung menjalani hidupnya. Dudi menggeleng-gelengkan kepalanya. Laki-laki itu jelas tidak bisa mempercayai apa yang baru saja diberikan oleh Jonathan mengenai Tanjung. Dudi terlihat mulai lengah. Laki-laki itu mulai tidak fokus dengan tujuannya hingga bisa terpojok akibat serangan dari Raja dan Siva. Raja melihat itu sebagai kesempatan untuk mengakhiri urusan dengan Dudi. Raja pun langsung menendang tangan Dudi sehingga pisau yang digenggam oleh laki-laki itu terjatuh ke tanah. Jonathan dengan sigap segera membekuk Dudi yang sudah kehilangan senjata dan memasang borgol pada kedua tangannya. Lepaskan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Jangan melawan. Terima saja kenyataan kalau kamu sekarang akan mendekam di penjara seperti penjahat-penjahat lainnya yang ada di dunia ini. Sekarang cepat jalan, titah Jonathan. Dudi masih berupaya memberontak agar tidak jadi dibawa oleh Jonathan. Namun sayang, tubuh Jonathan yang jauh lebih besar dan kekar membuat Dudi menjadi tidak sebanding dengannya, baik itu ukuran tubuh maupun kekuatan. Dudi kini diseret keluar dari hutan itu oleh dua orang anggota tim yang Jonathan bawa. Jonathan bersama dengan satu anggotanya yang lain masih melihat ke arah Kisah tanpa berani mendekat. Jangan didekati Pak Jo. Dia masih berbahaya meski sedang pingsan. Awasi saja dulu. Nanti kalau dia sadar barulah kami urus dan serahkan pada Bapak, ujar Siva. Oke, kalau begitu kami berdua akan mengawasi dia dari jarak 10 langkah, putus Jonathan. Raja dan juga Siva pun menyimpan pedang cenami milik masing-masing ke dalam sarungnya kembali. Siva segera membuka ponselnya yang sejak tadi terus saja bergetar ketika sedang bekerja. Raja menatapnya dan Siva tahu kalau dirinya sedang diawasi oleh Raja. Apakah tidak sebaiknya kita bangunkan saja dukun itu agar pekerjaan kita cepat selesai? Tanya Raja. Jangan, Jak, dia justru sangat berbahaya saat sedang tidak sadarkan diri seperti itu. Ada sumber yang menjadi kekuatannya yang saat ini sedang melindungi dirinya ketika sedang tidak sadarkan diri. Kalau kamu memaksa mendekat padanya, kamu akan terkena serangan ilmu hitam yang ada pada dirinya saat ini.
Jelas Siva agar Raja tidak mencoba-coba hal yang dia larang. Siva kini tampak serius saat membaca pesan yang masuk ke ponselnya saat itu. Raja pun memutuskan hal yang sama dan mulai membuka pesan yang masuk dari ibunya. Kedua insan tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa kaget saat tengah membaca pesan di ponsel masing-masing. Namun meski demikian, keduanya tetap tidak saling mengatakan apa-apa mengenai persoalan yang baru mereka ketahui tersebut. "Kamu baik-baik saja, Sif?" tanya Raja. "Enggak, Ja, aku nggak baik-baik saja saat ini," jawab Siva jujur. Aku juga nggak baik-baik saja saat ini, Sif. Selesai kerja, apakah kamu mau mendengarkan kalau seandainya aku ingin bercerita?" "Iya, aku pasti akan mendengarkan ceritamu kalau kamu mau cerita. Aku juga mau berbagi sama kamu kalau kamu tidak keberatan. Tapi kalau..." "Ya mana mungkin aku keberatan, Sif," potong Raja dengan cepat. "Kalau kamu mau cerita, aku juga pasti akan dengarkan kamu. Kamu nggak perlu takut, aku nggak mau dengar. Mana mungkin aku bisa bersikap egois sama kamu, padahal kamu pengertiannya setengah mati setiap kali aku ada sesuatu yang perlu kucurahkan." Siva pun tersenyum saat melihat ekspresi sebal di wajah Raja. "Kenapa kamu malah ketawa? Ada yang lucu?" tanya Raja. Ada ekspresi kamu. Ekspresimu kalau lagi merasa sebal itu terlihat lucu," jawab Siva yang kemudian segera berjalan menuju ke tempat Kisahat berada. Wajah Raja jelas memerah saat itu setelah mendengar jawaban dari Siva. Namun, ia segera melupakannya karena teringat bahwa mereka masih bekerja saat itu. Kisahat mulai sadarkan diri. Ilmu hitam yang tadi melingkupi tubuhnya saat pingsan kini menjadi mulai menghilang. Kisahat kemudian membuka kedua matanya pelan-pelan. Kepalanya masih terasa pusing setelah tadi terkena serangan balik dari Siva. Ia tidak pernah menduga kalau wanita itu bisa memberinya serangan balik yang begitu kuat, sehingga membuatnya melemah seperti saat ini. Kisahat menatap tepat ke arah Siva dan juga Raja ketika pandangannya mulai tampak jelas. Jonathan dan juga satu anggota timnya sudah mengarahkan pistol mereka kepada Kisahat agar laki-laki itu tidak berani macam-macam. "Kurang ajar kamu, berani-beraninya kamu mengusik pekerjaanku," umpat Kisahat. "Mengusik?" sahut Siva dengan cepat. "Mungkin sekarang kamu ingin meralatnya menjadi menghancurkan pekerjaanmu. Lihatlah, di sini sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa kamu harapkan. Semua kuntilanak peliharaan kamu sudah aku usir dan sarang yang kamu buat untuk kuntilanak-kuntilanak itu kini sudah aku hancurkan. Tempat yang biasa kamu gunakan untuk melakukan ritual perdukunan juga sudah hancur lebur. Kamu sudah tidak punya harapan apa-apa lagi sekarang." Ucapan Siva benar-benar membuat Kisahat semakin marah. Kedua tangannya mengepal seakan hendak mengeluarkan sesuatu secara diam-diam untuk menyerang Siva. "Kamu pikir semuanya sudah berakhir, ha? Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja setelah kamu menghancurkan semua yang aku jaga baik-baik selama ini? Kamu telah menghancurkan apa yang diwariskan oleh nenek moyangku, jadi kamu harus membayar semuanya." Biur. Siva menyiram Kisahat dengan air dalam botol yang sejak tadi sudah ia siapkan. Kisahat mendadak tidak bisa merasakan aliran kekuatan ilmu hitamnya lagi setelah disiram oleh Siva. Laki-laki itu mendadak meraba ke seluruh tubuhnya dan berharap akan bisa merasakan aliran ilmu hitam itu sekali lagi. "Terlalu lama. Kamu terlalu banyak basa-basi," omel Siva pada Kisahat. Lalu kemudian langsung menatap ke arah Jonathan. "Silakan Pak Jo. Orangnya mau diborgol boleh, mau langsung saja diseret juga boleh. Suka-suka hati Pak Jo saja deh." Siva pun kemudian segera berjalan menelusuri jalan setapak yang mengarah keluar hutan bersama Raja yang kini sudah tidak bisa menahan tawanya. Kelakuan Siva kadang-kadang memang sulit sekali tebak. Jika moodnya sedang bagus, maka dia akan bersikap serius sampai semua urusan itu selesai. Tapi jika moodnya sedang buruk, maka jangan harap akan terlihat sikap seriusnya yang biasa. Yang akan terlihat dari wanita itu ketika moodnya buruk adalah sikapnya yang masa bodoh terhadap apapun. Bahkan Jonathan pun kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat tingkah Siva yang bisa diubah-ubah tanpa aba-aba.
Lepaskan, lepaskan aku. Aku adalah dukun sakti di wilayah ini. Aku tidak akan terkalahkan oleh anak ingusan macam perempuan itu, teriak Isahat sambil memberontak hebat ketika akan dibawa oleh Jonathan. Lapor sama nenek moyangmu sana. Siapa tahu nenek moyangmu bisa membantumu bebas dari penjara, balas Siva tanpa menoleh sama sekali. Tawa Raja semakin terdengar jelas saat mendengar balasan yang Siva ucapkan. Punya nenek moyang tukang pelihara kuntilanak kok bangga, gerutu Siva pelan. Ya Allah Sif, kamu kesal karena disebut anak ingusan sama dukun itu? Tebak Raja. Siva memilih tidak menjawab dan justru segera melepas kamera kecil yang sejak tadi ia sematkan pada jaketnya. Aku lapar, ujar Siva. Oh, kamu bad mood gara-gara lapar. Mau makan roti dulu apa gimana? Aku masih ada nih, roti yang semalam dibeli di Starbucks. Masih tersegel kok, tawa Raja sambil membuka ranselnya. Semalam kamu beli spicy tuna bread kan? Kok bisa belum habis? Tanya Siva merasa heran. Kan semalam aku beli 3, mana ukurannya besar-besar semua. Ya kali aku bisa habisin semua itu satu kali makan, jawab Raja. Siva pun tersenyum lalu menerima uluran spicy tuna bread dari tangan Raja. Mereka berdua akhirnya tiba di pinggir jalan yang bisa melihat keberadaan Dudi serta Erin yang terborgol di dalam mobil patroli. Dudi dan juga Erin tampak menatap ke arah Siva dan Raja dengan sengit, seakan akhir yang mereka hadapi saat ini adalah akibat dari kesalahan Siva dan juga Raja. Mereka memang tidak akan pernah berubah ya, tetap saja begitu meski sudah diberitahu soal kenyataan mengenai Pak Tanjung oleh Pak Jo, ujar Raja. Manusia kalau hatinya sudah tertutupi dengan kebencian akan sulit untuk menerima kebenaran. Padahal mereka tahu tentang kebenaran itu, hanya saja mereka menampiknya dan menekankan di dalam pikiran mereka bahwa menyingkirkan Pak Tanjung, Pak Reno dan Pak Riko adalah tujuan yang mulia. Sebaiknya kita doakan saja agar hati mereka terketuk dan bisa menerima sebuah kebenaran. Saat ini kita bahkan belum tahu bagaimana reaksi kedua orang tua Pak Tanjung nantinya kalau tahu bahwa putra tertuanya hampir membunuh putranya yang lain hanya karena tidak mau berbagi warisan, pikir Siva. Semoga saja kedua orang tua Pak Tanjung bisa berlapang dada, saut Raja. Semoga mereka tidak perlu mengalami shock saat mendengar berita tentang Pak Dudi dan juga Bu Erin. Intinya aku nggak akan sanggup berada di posisi Pak Tanjung atau Bu Rianti jika diharuskan untuk memberi penjelasan mengenai Pak Dudi yang mengirim telu bambu kepada Pak Tanjung. Kisahat juga sudah dibawa masuk ke dalam mobil patroli lainnya yang masih kosong. Laki-laki itu masih saja memberontak dan berusaha melarikan diri. Namun usahanya tersebut jelas sia-sia karena Jonathan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Jadi sekarang bagaimana? Apakah kalian akan ikut denganku ke kantor polisi atau kalian akan kembali ke rumah saudara iparku? Tanya Jonathan. Kami berdua akan kembali ke rumah Pak Tanjung, Pak Jo. Pekerjaan kami kan sudah selesai, jadi kami harus mempersiapkan diri untuk pulang, jawab Siva. Raja kemudian meliriknya beberapa saat, namun memilih tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, kalau begitu, aku akan ke kantor polisi lebih dulu untuk mengurus mereka bertiga. Lalu setelah itu, baru aku akan menyusul kalian ke rumah saudara iparku. Pakailah mobilku untuk kembali ke sana. Hati-hati di jalan, pesan Jonathan. Insya Allah, kami akan berhati-hati di jalan, Pak Jo. Kami duluan ya, pamit Raja. Raja dan juga Siva pun segera menyeberangi jalan raya untuk masuk mobil milik Jonathan. Kamera yang sejak tadi ia pegang kini ia letakkan kembali ke dashboard, namun mengarah ke bagian dalam mobil. Memangnya kita akan langsung mempersiapkan diri untuk pulang ke Jakarta. Kenapa tadi kamu bilang begitu pada Pak Jo? Tanya Raja. Setelah selesai sholat zuhur di rumah Pak Tanjung, aku akan meminta pulang duluan pada Tari. Ada urusan mendesak di rumah dan aku harus ikut campur, jawab Siva. Kalau begitu, aku juga akan meminta ikut pulang bersamamu.
Aku nggak mau kamu pulang sendirian, tanggap Raja yang mulai mengemudikan mobil milik Jonathan. Raja kemudian memarkirkan mobil yang dibawanya di halaman rumah milik Tanjung ketika tiba. Syifa turun lebih dulu, lalu Raja menyusulnya tidak lama kemudian. Syifa langsung menyerahkan kamera kepada Mika ketika mereka berpapasan. Masuk dulu ke dalam, di dalam ada orang tuanya Pak Tanjung. Mereka sudah tahu soal perbuatan Pak Dudi dan juga Bu Erin, karena tadi mereka datang saat kalian tengah berhadapan dengan Pak Dudi di hutan sana, ujar Mika. Syifa dan Raja pun saling menatap satu sama lain setelah mendengar apa yang Mika sampaikan. Tanggapan kedua orang tua Pak Tanjung tentang perbuatan Pak Dudi dan istrinya bagaimana? Tanya Raja. Mereka marah besar pada Pak Dudi dan juga Bu Erin, jawab Mika. Sekarang mereka akan menyerahkan semua urusan pada polisi, karena Pak Dudi dan juga Bu Erin terbukti berencana hendak melenyapkan nyawa Pak Tanjung, meski melalui teluh dan meski secara perlahan. Mereka ingin bertemu kalian berdua yang tadi secara langsung berhadapan dengan Pak Dudi dan juga dukun yang mengirimkan teluh bambu kepada Pak Tanjung. Ya udah kalau begitu, sebaiknya kita masuk sekarang sebelum waktu sholat zuhur tiba, ujar Syifa. Mereka pun masuk ke dalam rumah milik Tanjung bersama-sama. Ratna dan juga Maruli tampak langsung berdiri dari sofa yang tengah mereka duduki saat melihat kedatangan Syifa dan Raja. Tanjung terlihat masih didampingi oleh Rianti. Keadaan Tanjung sudah terlihat jauh lebih baik sekarang setelah teluh bambu yang dikirimkan oleh Ki Sahat berhasil dipatahkan oleh Syifa dan Raja. Sudah tidak ada lagi yang perlu dirisaukan oleh keluarga tersebut, karena semuanya telah kembali seperti sedia kala. Nak, perkenalkan, kami adalah orang tua dari Tanjung. Kami ingin berterima kasih atas bantuan yang kalian berikan untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi pada putra kami. Kami benar-benar berterima kasih, Nak. Karena berkat bantuan kalian, maka mata kami semua yang ada di dalam keluarga ini benar-benar terbuka. Andai kalian tidak membantu, mungkin nasib putra kami sudah tidak bisa tertolong lagi, ungkap Ratna. Sama-sama, Bu. Kami membantu Pak Tanjung karena dimintai pertolongan oleh Pak Jo. Pak Jo mengatakan pada kami bahwa dirinya tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada saudara iparnya. Karena hal itu ya jelas akan menyakiti adiknya, yang tidak lain adalah Bu Rianti. Dan karena sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal jahat yang mengancam keluarga ini, sebaiknya seluruh anggota keluarga ini mulai memperbanyak ibadah melebihi biasanya. Allah akan selalu menjaga hamba-hambanya yang tidak pernah lupa beribadah kepadanya. Dan insya Allah, dengan memperbanyak ibadah, maka diri kita akan selalu aman dari serangan-serangan gaib yang dikirimkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Saran Syifa kepada seluruh anggota keluarga tersebut. Saran Syifa jelas diterima dengan baik oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Mereka benar-benar bersyukur karena Tanjung bisa terlepas dari upaya teluh yang dikirimkan oleh Dudi dan Erin. Tari, Rosyid dan juga Hani kini mendekat pada Syifa yang tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Mika juga jelas mengetahui hal itu. Namun dirinya ini tidak berani bertanya-tanya pada Syifa soal apa yang tengah dipikirkannya. Sif, kenapa melamun? Tanya Hani. Syifa pun tersenyum. Aku gak melamun kok. Yuk, sebaiknya kita bersiap-siap untuk sholat zuhur, jawab Syifa seraya mengeluarkan ajakan. Mereka berenam segera pergi dari rumah utama menuju ke rumah yang saat itu mereka tempati selama menginap. Kegiatan siang itu mereka jalankan seperti biasanya, sholat zuhur, makan siang, dan serta membereskan barang-barang sebelum pulang ke Jakarta. Tar, aku harus pulang duluan hari ini. Boleh pesankan aku tiket lebih awal? Tanya Syifa. Rosyid pun langsung menatap ke arah Syifa sambil mengernyitkan keningnya. Memangnya ada apa? Sehingga kamu kok harus pulang duluan, Sif? Kok tidak seperti biasanya? Tanya Rosyid. Ibu dan juga ayah kirim pesan padaku, katanya kemungkinan akan terjadi sesuatu pada Rere. Jadi mereka harus menangani sesuatu yang penting hari ini. Aku gak tenang, Ras. Aku rasa aku harus pulang lebih awal dan mendampingi mereka, jawab Syifa. Tapi itu artinya kamu akan pulang sendirian, Sif.
Urusan kita di sini dengan Pak Cu kan belum selesai. Kamu pasti paham kan dengan apa yang aku maksud? Ujar Tari mencoba untuk membujuk Syifa mengurungkan niat pulang sendiri. Please Tar, kali ini aja deh. Andai bukan karena ada hal yang penting, aku ya paling gak mau pulang terpisah dari kalian. Mohon Syifa. Tapi masalahnya keselamatan kamu yang kami pikirkan saat ini, Sif. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama kamu saat pulang sendirian? Rosyid ikut membujuk. Ras, aku bukan anak kecil lagi. Usiaku 25 tahun dan aku tahu jalan pulang. Kamu jangan bertingkah seolah aku gak pernah pergi kemana-mana sendirian ya, Ras. Aku bukan orang antisosial yang gak bisa keluar tanpa didampingi orang lain, tegas Syifa. Tampak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil oleh Rosyid. Hei, kenapa kalian jadi berdebat sih? Sudahlah, jangan diperpanjang. Syifa kan hanya sekali ini saja meminta pulang lebih awal daripada kita. Apa salahnya coba kita membiarkan dia pulang duluan? Atau alasan dia ingin pulang duluan karena ada hal urgent di tengah kekeluarganya kan? Larehani. Aku juga keluarganya Han, makanya aku khawatir sama dia, tegas Rosyid. Hei, jangan bentak-bentak Hani. Kalau mau membentak, aku yang harus kamu bentak, bukan Hani. Sifat tampak marah sekarang dan mendorong Rosyid agar menjauh dari hadapan Hani. Raja keluar dari kamar yang ditempatinya saat mendengar keributan, lalu menarik tangan Syifa agar tidak semakin marah pada Rosyid. Sudah cukup, perintah Raja kepada Syifa tegas. Pria itu jelas tidak ingin dipantau oleh Syifa, sehingga Syifa segera mundur dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Raja kini menatap ke arah Rosyid yang masih berusaha mengatur emosinya. Kamu gak perlu marah sama Syifa, Ras. Kamu kan kakaknya. Kamu gak perlu sampai marah seperti itu dan bahkan mengeluarkan bentakan. Kalau alasanmu tidak mau membiarkan Syifa pulang lebih awal adalah karena kamu takut terjadi apa-apa padanya, maka biarkan aku pulang bersama dia. Aku akan terus memberimu kabar sampai dia benar-benar tiba di rumahnya dengan selamat. Begitulah saran Raja. Iya, aku setuju dengan Raja. Sebaiknya Syifa pulang bersama Raja agar Rosyid tenang dan agar tidak perlu ada pertengkaran lainnya. Saud Mika setuju dengan jalan tengah yang Raja tawarkan. Tari pun mengusap-ngusap pundak Rosyid untuk membuatnya kembali tenang dan bisa berpikiran jernih. Raja benar, sebaiknya Syifa pulang ditemani oleh Raja agar kamu bisa tenang. Bagaimana? Apakah boleh aku pesankan mereka berdua tiket sekarang juga? Tanya Tari lembut seperti biasanya. Rosyid pun menganggukkan kepalanya. Iya, pesankan mereka tiket, jawabnya. Raja langsung mencoba menghubungi Rosyid setelah dirinya dan juga Syifa tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore itu. Rosyid terdengar begitu lega setelah tahu kalau Syifa dan juga Raja sudah tiba dengan selamat. Pasalnya, Rosyid dan juga yang lainnya baru akan berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu 1 jam lagi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Setelah menelepon Rosyid, Raja pun segera memesan taksi online agar bisa mengantar Syifa sampai ke rumahnya. Syifa tampak sedikit lelah, namun berusaha mati-matian untuk terlihat baik-baik saja. Sayangnya Raja tahu betul bahwa Syifa sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja saat itu. Sif, aku harus mencegah ayah dan juga ibuku mengurusi Rere. Ya, aku sudah meminta mereka untuk menunggu kedatanganku, Jak, karena aku ingin menjelaskan sesuatu pada mereka, ujar Syifa tiba-tiba. Raja pun menganggukkan kepalanya beberapa kali usai mendengar apa yang Syifa katakan. Syifa kini menoleh ke arah Raja yang duduk dekat tepat di sampingnya dan belum mengalihkan tatapannya ke arah lain sejak mereka berada di pesawat siang tadi. Kalau pada akhirnya kamu merasa aku egois karena berusaha mengabaikan Rere, kamu boleh mengatakannya mulai dari sekarang. Aku benar-benar tidak ingin keluargaku terlibat dalam kehidupan Rere, karena dia adalah orang yang paling hobi membuat masalah agar aku terkena masalah. Aku capek aja, aku capek menghadapi dia, tapi aku harus berusaha bertahan dan diam agar tidak perlu ada yang sadar kalau aku capek menghadapinya. Andai dia bukan keponakan ayahku, maka sudah lama aku berhenti untuk memiliki hubungan dengannya, tapi dia adalah keponakan ayahku, Jak.
Mau tidak mau, aku harus tetap menghargainya dan menganggap dirinya sebagai keluarga. Padahal aku sudah tidak sanggup. Aku benar-benar tidak sanggup, Jak. Siva berhenti sejenak untuk menghapus air matanya yang sulit sekali untuk ditahan kala itu. Sekarang, dia mulai lagi memainkan peran yang baru, menempatkan seakan dirinya adalah korban dari hal yang dia buatkan sendiri. Aku sudah banyak kehilangan teman karena ulahnya yang menempatkan aku di dalam sebuah masalah. Maka jangan heran kalau temanku sampai hari ini hanya Tari, Mika, dan Hani. Aku tahu ibumu telah dia jadikan alat hari ini dan dibuat merasa bersimpati atas diri Rere. Tapi aku punya bukti bahwa apa yang dia perlihatkan pada ibumu secara sengaja ataupun tidak adalah sebuah kebohongan besar lainnya yang sudah dia rencanakan. Jadi kalau nanti aku merasa aku sangat egois setelah membongkar semua tentang Rere di depan keluarga, kedua orang tuaku, maupun di depan ibumu, aku harap kamu akan mengatakannya secara langsung di hadapanku, Jak. Nanti aku akan terlihat sangat ingin memojokkan Rere di depan mereka bertiga. Jadi setidaknya biarkan aku tahu kalau aku akan kembali kehilangan seorang teman akibat membuka kenyataan tentang Rere. Karena sejak dulu temanku selalu meninggalkan aku begitu saja setelah Rere menempatkan aku di dalam masalah. Janji, Jak, pinta Siva yang kini sudah kembali bersikap tegar seperti biasanya. Raja pun segera menetap ponselnya, lalu terlihat mengetik sesuatu di sana. Setelah itu, Raja kembali menatap Siva, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Aku gak perlu menjanjikan apapun sama kamu. Aku percaya kamu dan hal itu tidak akan pernah goyah meski Rere sendiri yang mendatangkan masalah tentang kamu ke hadapan aku. Insya Allah, semuanya akan selalu baik-baik saja. Mari kita hadapi semuanya sama-sama ya. Raja meyakinkan Siva agar menjadi semakin kuat. Taksi online yang mereka tumpangi saat itu memasuki halaman rumah keluarga Adinata. Raja dan Siva langsung turun setelah membayar ongkos perjalanan dan menurunkan barang dari bagasi. Mereka tampaknya sudah ditunggu-tunggu oleh Faris, Mila maupun Retno. Mila langsung memeluk Siva dengan erat dan tampak lega karena saat itu belum ada tindakan apapun yang mereka lakukan untuk Rere. Ibu, ayah, dan juga bahkan ibunya Raja sudah dengar semuanya penjelasanmu kepada Raja, ujar Mila saat mereka semua sudah berada di dalam rumah. Siva pun menoleh ke arah Raja selama beberapa saat. Namun Raja hanya menganggukkan kepalanya dan memberi tanda pada Siva untuk mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh Mila saat itu. Yang jadi pertanyaan bagi ayah dan juga ibu saat ini adalah, kenapa kamu tidak pernah berusaha memberitahu kami kalau Rere selalu saja membuatkan kamu masalah sehingga kamu kehilangan banyak teman? Kenapa kamu diam saja? Tanya Mila. Karena ayah dan ibu tidak akan percaya, sama seperti saat teman-temanku tidak percaya padaku, jawab Siva. Rere itu pintar memutarbalikkan fakta, Bu. Hanya pada saat dia dan juga Gani selingkuh saja, dia akhirnya tidak bisa mengelak. Selebihnya, dia akan selalu bisa mengelak dan membuat aku berada di dalam masalah yang dia buat. Apakah ibu sekalian mau tanya, mengapa dia sengaja membuat Tante Retno melihat bagian tubuhnya yang tampak memiliki luka cambukan yang berbekas sangat parah? Kalau ibu mau tanya, maka aku akan menjawab dengan satu bukti yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun termasuk oleh Rere sendiri. Tunjukkan, Nak, pinta Faris. Setelah itu katakan apa maksud Rere yang sebenarnya sehingga dia menunjukkan bekas-bekas luka itu kepada Bu Retno. Biarkan mata kami terbuka lebar, Nak. Biarkan kami tahu semuanya tentang dia yang kami tidak tahu. Siva pun bangkit dari sofa lalu berjalan menuju kamarnya yang terletak tidak jauh dari ruang tengah rumah itu. Tidak lama kemudian wanita itu keluar lagi sambil membawa laptop dan menyalakannya saat tiba kembali di ruang tamu. Siva memutarkan satu buah video yang bisa disaksikan oleh semua orang, termasuk Retno dan juga Raja. Dalam video itu terlihat Siva sedang membuat rangkaian presentasi, lalu tidak lama kemudian Rere mendadak masuk ke kamar itu dan menguncinya. Ada apa, Re? Enggak ada apa-apa kok. Aku cuma mau memastikan kalau kamu besok gak perlu memenangkan lomba apapun di sekolah.
Maksudmu, kamu mau menahan aku supaya tidak hadir ke sekolah agar tidak bisa ikut lomba apapun? Tepat sekali. Dan menurutmu, kamu akan berhasil melakukannya? Rere terlihat mengeluarkan ikat pinggang dari dalam tasnya, lalu mulai mencabuk bagian punggungnya sendiri berulang-ulang kali dengan sangat keras. Syifa tampak syok saat hal itu terjadi, namun tidak berani mendekat karena akan membuat dirinya ikut terkena cambukan ikat pinggang tersebut. Baju yang Rere pakai kini terlihat berdarah-darah di bagian punggung. Rere pun tersenyum ke arah Syifa setelah selesai melakukan hal yang cukup gila tadi. Kalau kamu besok muncul di sekolah dan memenangkan satu lomba saja, maka aku tidak akan segan-segan untuk membuat kamu dikeluarkan dari sekolah dengan tuduhan telah melakukan kekerasan terhadapku. Kamu paham kan, Syifa? Rere pun kemudian segera memakai jaket miliknya, lalu keluar dari kamar Syifa. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi di kamar Syifa tiba-tiba terbuka, lalu sosok Tari dan Hani terlihat di dalam video itu. Mereka segera mengambil Syifa dan Hani, segera meraih handycam yang dijadikan alat untuk merekam. Ada bukti. Dia nggak akan bisa lagi menyentuh kamu mulai dari sekarang, Syif. Aku sendiri yang akan memastikan hal itu. Video pun terhenti. Syifa mengambil alih laptopnya dan mematikannya. Jadi, bekas-bekas luka yang ada di punggung Rere bukanlah bekas-bekas kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu adalah hasil perbuatannya sendiri. Astagfirullah, ibu sudah sangat terburu-buru tadi. Sudah melihat semua bekas-bekas luka itu secara tidak sengaja, ujar Retno kepada Raja. Sengaja, Bu? Ralat Raja. Bukan tidak sengaja ibu melihat bekas-bekas luka di punggung Rere itu, tapi sengaja. Rere sengaja membuat pakaiannya terbuka di bagian punggung setelah ibu selesai memeriksa kandungannya melalui USG. Dia ingin ibu melihat hal itu. Dia ingin mendapatkan simpati dari ibu. Untuk apa? Untuk apa dia mencari simpati dari ibu? Ibu bahkan tidak kenal dengannya. Retno tampak tidak habis pikir. Untuk membuat nama baikku buruk, Tante Retno, jawab Syifa. Retno pun menatap ke arah Syifa yang kini tampak sedang menatap kosong ke arah lantai. Retno merasa bersalah sekali karena tadi sempat berpikiran buruk kepada Syifa saat Syifa mengirim pesan berisi kalimat yang bertujuan mencegah agar tidak ada yang mendatangi Rere. Kini setelah ia tahu semuanya, ia merasa takut kalau Syifa akan menilainya sebagai orang yang sudah mudah berprasangka terhadap orang lain. Saat Tante Retno bersimpati padanya dan datang untuk menghiburnya, maka dia akan langsung menyatakan bahwa aku adalah orang yang telah membuat punggungnya memiliki bekas luka seperti itu. Video itu sudah sangat lama, jadi dia pasti berpikir bahwa video itu sudah tidak akan ada lagi sekarang. Dia akan menjadikan perselingkuhannya dengan Gani sebagai ajang balas dendam terhadapku, padahal aku tidak pernah melakukan apa-apa terhadapnya. Dengan cara itu pula dia akan membuat keluarga Pareksa bersimpati, sehingga Farhan Pareksa akan menikahinya seperti yang sudah seharusnya terjadi. Namaku akan buruk di mata banyak orang, lalu dia akan menjadi yang dipuja-puja. Itulah harapannya selama ini. Dia menginginkan kehidupanku, jadi dia akan melakukan segalanya untuk membuatku hancur dan kemudian merebut kehidupanku, jelas Syifa. Itu tidak akan terjadi, saud Raja terdengar begitu tenang. Insya Allah aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, Syifa. Kehidupanmu adalah milikmu dan dia tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan yang kamu miliki. Aku akan memastikannya sendiri. Caranya? Tanya Retno. Kamu punya cara untuk membuat Rere tidak mencoba lagi merebut kehidupannya Syifa? Iya, aku punya caranya, Bu. Dan akan aku wujudkan jika itu Ibu merestui, jawab Raja. Syifa mendadak menatap ke arah Raja lagi seraya membolakkan kedua matanya. Maksud kamu? Kamu mau? Iya, potong Raja dengan cepat. Aku mau menikahi kamu, Syifa Adinata. Itulah yang akan menjadi titik balik dari semua hal yang ingin Rere rebut dari kamu. Dia tidak akan bisa merebut kehidupanmu karena kamu menikah denganku. Syifa pun dengan cepat menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan gila kamu ya.
Kita baru dekat beberapa hari selama bekerja dan mendadak kamu mau menikahi aku. Jak, please, waraskan kembali otak kamu dan sadar bahwa aku bukan wanita yang kamu harapkan ataupun kamu cintai. Jadi kamu... Siapa yang bilang, Sif? Lagi-lagi Raja memotong ucapan Siva. Hal itu jelas membuat Siva terdiam dengan ekspresi frustasi yang sangat nyata. Faris, Mila maupun Retno memilih diam saja di tengah perdebatan kedua insan tersebut. Siapa yang bilang kalau kamu bukan wanita yang aku harapkan ataupun bukan wanita yang aku cinta? Ibuku akan bilang bahwa aku adalah laki-laki paling bodoh kalau sampai aku nggak jatuh cinta sama kamu setelah kita melewati beberapa hari terakhir bersama-sama, ujar Raja. Ibumu nggak akan ngomong begitu, Raja. Jangan mengada-ngada kamu, sangat Siva. Tante jelas akan bilang begitu, sayang, ujar Retno membenarkan ucapan Raja. Tante Retno, jangan belain Raja dong. Siva mendadak panas dingin dan hampir menangis. Tapi itu memang kenyataannya. Mana mungkin Tante tidak mau mendorong Raja untuk suka dan jatuh cinta sama kamu, sementara Tante sudah mengenalmu dengan sangat baik serta tahu semua hal mengenai kamu. Sekarang hanya ada satu hal yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu bersedia menerima lamaran dari Tante setelah Raja menyatakan ingin menikah denganmu? Tanya Retno membungkam Siva hingga tidak dapat berkata-kata lagi. Dan cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dan juga mendengarkan video kali ini. Ya demikian 6 part yang sudah saya bacakan ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Dan untuk kalian yang penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, ya semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik dan membuang jauh-jauh hal yang buruknya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam saya membacakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.